Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah ketemu lagi bersama Kak Wirda, saya Kak Kumi, dan tamu spesial kita ini juragan sapi. Haji Taufik. Lama kita nggak ketemu ya? Alhamdulillah Ustaz. Berapa lama? 10 tahun yang lalu Ustaz. 10 tahun yang lalu. Saya pemirsa, Kak Wirda, Kak Kumi ya. Sambil ngingetin pemirsa supaya banyak sedekah, apalagi sekarang sedekahnya udah bisa online. Papa ini ketemu apa yang Papa omongin itu salah satunya dia Haji Taufik. Ya Kak Kumi ya. Kan Papa suka ngomong nih, apa di antara yang saya suka ngomongin pemirsa. Nih, orang itu, ya ini di antara yang suka saya omongin nih. Orang itu harus punya omongan. Ini diantara yang saya suka ngomong. Orang itu harus punya omongan. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Jadi biasa ini Kak Kumi, Kak Wirda. Ya, dan juga kepada orang lain. Bagaimana contohnya? Kepada diri sendiri kita harus sering ngomong. Ntar saya insya Allah sukses. Ntar insya Allah saya bisa kuliah di mana? Di Inggris. Telat. Orang terus punya omongan kepada diri sendiri. Nanti saya insya Allah menikah. Tahun 2020 tahunnya hamil. Tahun 2021 tahun nikah. Tahun 2020 tahun mulai dagang. Tahun 2021 tahun melesat, melejit, naik, kaya gitu. Itu omongan pada diri sendiri. Dan kemudian juga harus punya omongan kepada siapa? Kepada orang lain. Jadi kalau beli gorengan tuh, kita jangan sampai nggak punya omongan buat si tukang gorengan. Bang beli gorengan bang, berapa? Ya ini 10.000 gitu. Bang saya doain abang, mudah-mudahan abang jadi tukang gorengan paling gede. Gitu, punya 1000 gerobak. Namanya punya omongan kepada orang lain. Kita nih ada yang beli nih. Bapak ibu jualan kacang hijau misalnya kan. Terus ada yang beli, Mbak 1 bungkus dong gitu. Atau 2 mangkok gitu. Nah sambil ngidangin ya abang kemudian ngomong nih sama yang beli. Kerja di mana Neng gitu. Kerja di mana bang? Jadi pabrik Ono, ya udah saya doain dan pabriknya bisa punya abang. Aku ambil minum dulu kali ya. Nah ini punya omongan. Dari tadi kita nunggu sebenarnya ini. Gitu ya. Kak Wirda, Ya. sapa lagi pemirsa. Ya pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama Wirda ya di Nikmatnya Sedekah. Hari ini kita insya Allah akan membahas suatu keajaiban lagi apa? Yes. Kisah dari Om Taufik ya. Iya. Dari Om Taufik Ajabannya perjalanannya banyak. sampai akhirnya bisa punya anak setelah sekian tahun. 6 tahun. Iya, 6 tahun, 6 tahun. Dan jadi bos. Jadi bos. Loh papa ini 10 tahun yang lalu ngomong ke dia nih. Pik, ntar lo jadi bos. Nah coba-coba ngomongin sama pemirsa. Jadi 10 tahun yang lalu Ustadz ngomong ke saya. Nih Pik, minum dulu nih Pik. Oh iya Ustadz. Nih Mas udah Ustadz. ditaruhin sama Kak Kumi. Enggak. Ini makanannya nggak ada nih Mi. Hah? Makanannya nggak ada nih. Ininya dulu dah, tehnya dulu dah. Ah, mantap dah. Wah, Kumi ini. Di rumah juga rajin ngabisin. Nah, oh. Enggak, Kumi sama Aisyah tuh rajin di dapur, rajin masak. Belakangan rajin apa? Kucing ya. Iya. Bener nih, ini pecinta kucing nih pemirsa, Masya Allah, luar biasa. Pijitan deh, pijitin. Ya. Haji Taufik, silakan Haji Taufik. Jadi Pijitin bener. Ustadz 10 tahun yang lalu ngomong ke saya. Jadi di Kunak itu saya tinggal di kawasan usaha peternakan sapi perah. Namanya apa? Kunak. Kunak. Kunak depan-depan nama Sahid. Oh siap. Jadi Pik, sapi di Kunak ada berapa Pik? Zaman dulu nih. Zaman dulu tuh 10 tahun yang lalu. 1.500 Ustadz. Oh iya ya. Berarti 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang jadi 4.000. Waduh. Amin Ustadz. Nah 4.000. 1.000-nya punya Opik. Woi. Semakin amin saya. Ini kawasan Kak. Ya, semua, tapi semua pedagang ah, gitu loh.
Tapi Ustadz juga ngomong, tapi jangan sampai 10 tahun yang akan datang, Pik. Sekarang juga punya Opik. Bisnis yang dikunak, usaha yang dikunak, potensi-potensi yang dikunak, itu punya Opik. Sebagai Kunak ini nama ya. ya pemirsa, Kunak nama wilayah sapi. Ya, terus? Jadi sebagai potensi rizki yang Opik bisa ambil. Tuh dia nih kandangnya. Terus? Jadi sejak saat itu ya kita berorganisasi, kita ini alhamdulillah saya juga tahun 2012 ikut program Sarjana Membangun Desa, Ustadz. Wih, Jadi sekarang jaringan saya bukan di Kunak lagi, Ustadz. apa? Jaringan saya se-Indonesia. Aku lupa, aku tadi mau ngambil makanan Makanan apa? ketinggalan. Aku tadi bawa roti. Roti goyeng ya? Yoti goyeng. Kumin emang top dah. Waduh, nih Om Topik. Oh, iya. Ustadz. Baru digoreng. Ini asli goreng sendiri, Ji Topik. Iya, Ustadz, Ustadz. Makannya ntar aja tapi. Iya, siap. Nggak bisa ngomong ente. Pasti kelan. Lanjut. Jadi dari 2012 saya ikut program Sarjana Membangun Desa sampai sekarang, Ustadz. Berarti Kunak itu saya bawa untuk program nasional. Allah. Jadi sekarang Kunak itu jadi sentra peternakan sapi perah. Allah. Itu karena motivasi Ustadz. Jadi kita walaupun bukan punya sapi yang banyak banget, tapi kita punya jaringan sapi yang banyak banget. Tuh. Jadi kita bukan punya sapi yang di Kunak masih sedikit kata Ustadz, tapi se-Indonesia punya Opik. Masya Allah. Jadi saya selalu ingat jadi alhamdulillah kita megang urusan perdagangan sapi kayak sekarang nih kurban sapi Bali dan sapi Kupang, sapi Sumba itu dari jaringan Sarjana Membangun Desa, Ustaz. Sallu ala Nabi. Itu dia. Jadi pemirsa, orang itu harus punya omongan kepada diri sendiri dan orang harus punya omongan kepada orang lain. Coba kamu ulangi coba. Apa? Ini yang Papa sampaikan coba. Orang itu harus punya omongan kepada diri sendiri dan orang lain. Contohnya. Contohnya apa? Ya Kumi ngomong sama diri sendiri apa, sama orang lain apa ya? Insya Allah nanti aku bakal sukses. Sukses tuh didefinisiin, suksesnya apa ya? Suksesnya Misalkan apa gitu. apa? Ya apa? Kuliah di Turki. Iya. Nah terus? Terus Ya Kumi pengen apa? banyak. Ya iya banyak, nggak semua orang pemirsa mampu punya omongan. Nggak semua orang, bener-bener nggak semua orang. Anda sopir angkot, nggak punya omongan. Buat penumpang angkot nggak punya omongan. Buat sopir angkot, gitu loh. Sementara ada orang yang omongannya brengsek. Ada orang yang omongannya tuh kacau. Asal ketemu orang aja mati lo, gitu. Asal ketemu orang celaka lo, gitu. Atau dia omongannya kacau kepada diri sendiri. Waduh ntar gue susah nih, aduh ntar gue bangkrut nih, aduh ntar gue miskin nih, gitu. Jelek. Jadi harus punya omongan kepada diri sendiri dan Omongannya orang juga lain. harus positif Yes. dan isinya juga doa. Kadang Doa. kan kita cenderung mengulang-ulang itu yang diulang masalah. Maksudnya yang sering banget diulang tuh gini, gue belum bayar kontrakan nih, gue belum bayar kontrakan nih gitu. Harusnya. Kenapa kita selalu mengulang masalah kita ke orang yang berbeda gitu loh. Nah. Setiap ketemu sama orang cerita masalahnya. Nah. Ketemu sama orang lagi cerita masalahnya. Kan orang juga nggak perlu tahu masalah kita. Nah. Lebih baik kan kalau kita ketemu sama orang ya doain ya Ji biar gue bisa beli kontrakan Nah. gitu. Oh. Tuh guys, jadi kalian jangan sering mengulang kesusahan-kesusahan. Yes. Misalkan kayak contoh kasus yang kita mau bahas nih Pak di episode kali ini, belum punya keturunan misalnya. Mungkin dari omongannya juga diubah, mungkin gitu ya, kayak ya doain ya biar bisa punya anak. Kalau nggak salah nih Om Taufik juga begitu ya, Iya. doanya kan? Iya, Ustaz. Iya nggak? Nah coba cerita Om Topik. Iya. Jadi waktu yang belum punya anak tuh, Iya. salah satunya ke Ustadz, terus Ustadz bilang jangan galau. Ush, jangan galau. Jangan galau, pokoknya ya tetap aja ikhtiar, ya sedekah, sholat, minta sama Allah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Harus Sampai yakin. Ustadz ngomong gini, nanti juga anaknya cantik, ya pokoknya pinter. Itu omongan saya. Omongan Ustadz. Kaji Saya ingat Topik. banget, iya. Kalau gitu tunda dulu, ya.
kita nanti akan lihat bener nggak Ji Taufik punya anak, ya kan? Jangan-jangan dia bohong, ya kan? Setelah yang satu ini, tetap dinikmati sedekah, insya Allah banyak berkah.